hari ini izinkan saya mau cerita sedikit. Kalau ditanya saya mau cerita apa itu, saya akan sedikit cerita tentang yang namanya cerita pertumbuhan gitu. Seperti yang juga saya bagikan pada saat proses ini juga saya bercerita tentang pertumbuhan saya. Jadi sedikit cerita tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Galih juga, saya memulai dulu itu sebenarnya mulai dari yang namanya coach parliamentary debate gitu, sebuah olahraga intelektual gitu dengan berdebat tapi dengan cara yang juga diplomatis, bukan debat yang serem-serem gitu ya. Dan saya itu adalah orang yang sangat percaya bahwa kesempurnaan itu adalah milik Tuhan, tapi sebenarnya kalau kita terus belajar, kita akan selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Jadi perfection is all about learning itu adalah salah satu moto hidup saya, di mana kita terus belajar. Karena sepanjang hidup saya, sedikit perkenalan juga kepada para hadirin sekalian juga, bahwa saya itu sebenarnya berasal dari sebuah keluarga yang di tahun 2010 kira-kira, pada saat saya berumur 21 itu, keluarga saya bercerai gitu, dan itu adalah salah satu pengalaman hidup yang luar biasa. Saya bersyukur dalam artian mensyukuri bahwa itu terjadi karena ada hikmah di baliknya, di mana saya bisa terus belajar gitu. Dan saya percaya bahwa salah satu tujuan besar dalam hidup saya itu adalah terkait dengan people, impact, dan tech, alias bertemu dengan banyak orang dan memberikan impact kepada mereka, memberikan dampak, dan juga memberikan dampak melalui scalability, melalui teknologi dalam rangka menciptakan seperti sesuai tema kegiatan kita hari ini itu adalah menciptakan collaborative leadership gitu. Jadi kalau kita bicara tentang perjalanan hidup saya, karena saya mau cerita dari perspektif growth story, dan itu akan berujung pada konsep yang namanya purpose leadership yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semuanya hari ini. Saya ingin memulai dengan sedikit cerita apa yang saya lakukan pada saat sebelum saya masuk ke Kraft Heinz gitu. Karena dulunya ceritanya itu habis lulus kuliah, saya itu sebenarnya menjalankan suatu usaha sosial yang namanya OTP Institute dan OTP Foundation. Jadi saya mau sedikit cerita karena menurut saya video ini mengenalkan apa yang menjadi tujuan hidup saya, dan mudah-mudahan bisa sedikit memancing dan menyetrum teman-teman semua gitu ya siang hari ini. My name is Brian Gunawan, and I'm from Jakarta, Indonesia. I'm the founder of OTP Foundation. OTP stands for On That Point. And on that point is a jargon commonly used in parliamentary debating to request interruption when somebody else is speaking. Now, if you freeze that moment, it is the balance of speaking and listening. It is the kind of responsible freedom of expression that OTP Foundation strives for. OTP Foundation works with disadvantaged communities in rural areas. We've actually educated over 10,000 individuals ranging from the age of 6 to 60-year-old even. So the idea is that whenever leadership position is assumed by these people, then they would be able to actually create better expressions of their own thoughts. We're equipping them with tools such as like structured thinking, or how do you look at different angles over a certain issue, or like how to articulate your thoughts better. When I see the smiles from those participants, I'm constantly reminded why I'm doing this. And that is just an amazing feeling in the world. Oke, kalau misalnya melihat bentuk fisiknya itu memang zaman di mana saya masih sangat langsing ya sebenarnya itu ya. Kalau sekarang agak sedikit lebih memang menjadi agak lebih besar gitu ya, perut saya terutama gitu. Tapi sebenarnya cerita itu tadi kenapa saya ingin bagikan kepada teman-teman semuanya adalah karena sebenarnya semangat ketika saya belajar dari perceraian kedua orang tua saya mengalami suatu perjalanan spiritual dan experience yang luar biasa yang membuat saya bertanya apa tujuan hidup saya, dan belajar dari the good and the bad, yang baik dan juga dari yang buruk yang sudah terjadi dalam sepanjang hidup saya sebagai anak dari pernikahan keluarga papa dan mama saya belajar bahwa saya itu sangat ingin membantu mengembangkan dunia ini dalam artian kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi ibaratnya kita punya hak untuk berbicara, tapi juga kita punya kewajiban untuk mendengarkan, dan itu menjadi satu landasan hidup ketika saya belajar, saya mencari tahu jati diri saya gitu ya. Dan saya bisa merumuskan bahwa sebenarnya satu hal yang saya sangat pelajari kalau kita bicara soal mengembangkan collaborative leadership gitu, salah satunya yang menjadi dasar itu adalah purpose. Karena apalagi di zaman sekarang kita bicara soal Gen X, Gen Y, Gen Z, semuanya mau baby boomers, mau milenial, semuanya terjebak dalam satu pertanyaan besar. Sebenarnya saya itu perlu jadi orang yang seperti apa, ya nggak sih? Karena tekanan sosial media begitu besar, kita berkompetisi baik secara politis, sosial, non sosial, apapun itu kita tertekan gitu kadang-kadang. Kita nggak tahu sebenarnya kita itu mau jadi apa gitu kadang-kadang, atau kita galau gitu. Dan ada 3 elemen di mana ada bagian yang ingin saya bagikan terkait dengan purpose leadership atau kepemimpinan berdasarkan konsep tujuan gitu. Dan kalau kita bicara itu pada dasar ada 3C. Yang pertama adalah cause atau sebab atau motivasi, yang kedua adalah creation, hasil karya, dan yang ketiga adalah konsistensi. Dan dalam hal ini saya cerita sedikit soal perspektif saya bagaimana saya bertumbuh dalam proses itu, dan mudah-mudahan bisa menjadi semacam inspirasi bagi teman-teman semua juga untuk menjalani hidup yang sekarang semakin rumit dan semakin kompleks ini gitu ya.
Dan kalau kita bicara soal cost, itu adalah saya akan bicara terkait dengan bahwa saya percaya betul yang namanya semua orang itu punya tujuan. Cuma kadang mungkin kita belum tahu gitu, karena semua orang sebenarnya punya cerita gitu. Saya belajar bahwa ternyata, oh ketika saya adalah seorang anak broken home, label itu bukan untuk saya gunakan sebagai sesuatu yang buruk. Malah saya harus embrace, saya harus support, saya harus dukung apa pengalaman belajar yang sebenarnya saya dapatkan gitu. Dan dari situ saya dapat api yang luar biasa gitu. Karena ketika saya belajar dari miskomunikasi dan berantemnya mereka, ketika saya belajar bahwa ada banyak sekali ternyata anak Indonesia yang luar biasa pintar dan pandai. Kita menang banyak lomba ya sebenarnya. Nama Indonesia sekarang udah semakin kemana-mana, mulai dari pop art dari Rich Brian dan Nicky, terus habis itu mulai dari dulu lomba fisika yang dipimpin oleh Yohanes Surya. Sebenarnya banyak sekali anak-anak Indonesia yang luar biasa pintar, tapi kadang mungkin secara komunikasi, secara bagaimana mengkomunikasikan apa yang ingin mereka capai dalam hidup, itu sesuatu yang perlu dimotivasi lagi, karena banyak sekali anak-anak yang juga belum ketemu gitu. Ambil satu contoh cerita adalah salah satu dulu yang menjadi peserta atau menjadi salah satu mentee saya, yaitu Nurul Janah dari Lampung. Waktu itu masih kuliah gitu dan saya sharing di situ dari Teknokrat Lampung, dan dia itu dari seseorang yang selalu merasa bahwa dia hanya, tanda kutip, anak tukang bakso, terus abis itu belajar debat dalam bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya, maaf nih, belepotan gitu ya, tapi dari dia yang dari speech yang luar biasa buruk secara kualitas, sampai akhirnya dia mewakili Indonesia. Dan sebenarnya salah satu yang saya berusaha tekankan dalam semua proses belajar itu bukanlah sekedar kayak ini loh teknik berdebat, ini loh teknik berpidato, tapi sebenarnya training itu ada purpose driven. Kamu sebenarnya melakukan ini untuk apa? Why are you here? Kamu bekerja itu untuk apa? Why are you here? Apa yang ingin kamu capai gitu. Jadi dalam proses itu kita juga belajar secara pengalaman untuk memotivasi diri mereka selalu ingat kembali ke tujuan awal. Oh, Nurul ingin membanggakan dirinya sendiri, orang tua dia, dan juga anak Indonesia, gampangnya gitu ya. Terus habis itu dia belajar lewat yang namanya experiential learning. Jadi belajar lewat pengalaman itu memang adalah salah satu cara yang terbaik. Dimana memang kadang kita kalau bekerja, seringkali mungkin kita berasa itu cuma bekerja. Tapi kalau dalam teori HR tuh ada istilah yang namanya on the job training. Sebenarnya itu ibaratnya tuh kalau teman-teman familiar dengan film jadul yang namanya Kung Fu Kid atau Karate Kid, sifunya, masternya itu ngajarin dengan cara kamu harus belajar ngepel, nyapu dulu biar otot kamu kuat, maka kamu bisa melakukan jurus-jurus karate. Kadang mungkin kalau zaman sekarang kita ngelihat yang namanya kerjaan administrasi, aduh apaan sih gitu. Tapi semua orang-orang hebat berangkat dari bawah gitu. Dan kalau kita stick sama tujuan kita pasti bisa lebih maju. Saya belajar banyak banget dari segi bagaimana saya waktu itu sebenarnya menolak panggilan dari Big Four akuntansi, dan saya belajar dari mentor-mentor saya sepanjang perjalanan saya, Pak Regi, Pak Dudi, Bu Dina, bahwa saya bisa berkontribusi ke future leaders gitu. Dari lewat OTP Foundation dan OTP Institute yang saya lakukan, kita belajar bahwa kita bisa loh empower people to their best version of leader. Karena sebenarnya kalau kita punya leader-leader bibit muda yang unggul, ketika baik generasi baby boomer sama Gen Z gitu ya, kalau zaman sekarang kan ya saya tuh tengah-tengah lah gitu ya. Jadi kadang sering dengar atas, sering dengar bawah. Saya percaya bahwa yang lebih berpengalaman itu pasti punya wisdom, punya kebijaksanaan, ada sense of business, ada intuisi yang mereka punya. Sementara mungkin anak-anak lebih pintar secara teknis gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa ketemu di tengah, itu adalah satu hal yang luar biasa. Kembali ke tujuannya sebenarnya apa? Why are you here? Why are we here? Itu satu pertanyaan yang saya rasa perlu kita tanyakan terus-menerus, karena kalau enggak gampang ya kita terjebak dalam semua proses dan hiruk pikuk dunia yang kadang bikin pusing aja gitu. Dan kalau bersama Lemonilo itu memang saya kenapa sangat tertarik, karena buat saya perjalanan hidup saya membawa ke Lemonilo untuk membantu generasi yang hebat dan sehat. Saya banyak cerita soal ini karena saya akan selalu bicara soal purpose, apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Tapi langkah berikutnya sebenarnya dari purpose itu terjemahannya kemana sih gitu kan. Kalau kita bicara purpose, terjemahannya seperti yang di slide ini yang di bold, bahwa kita bicara soal kinerja. Kalau kita di Lemonilo kita bicara kita adalah pahlawan kesehatan gitu ya, health warriors. Kita juga bicara tentang kinerja dan performance, di mana kalau kita bicara soal performance, pada dasarnya pertama, mindset pertamanya banget adalah pay it forward. Ketika kita memberikan ke orang lain itu adalah mindsetnya beda, give and take gitu ya. Kadang kita mungkin di hari yang buruk kita berasa bahwa itu kerja doang gitu. Tapi kalau kita ngerti bahwa dampak kita, apa kinerja kita memberikan ke siapa, itu ada sesuatu yang luar biasa, seperti yang mentor saya bilang bahwa ketika saya tanya, Mas Regi, waktu itu beli rumah saya gratis. Waktunya 1 menit lagi, Mas Brian. Oke, saya coba wrap agak lebih cepat ya. Jadi ketika kita bicara soal pay it forward, beliau bilang jangan bayar saya, kamu bayar itu ke orang lain. Kalau ada orang yang yang minta bantuan sama kamu coba lagi ke mereka gitu. Dan kalau kita bicara kinerja, ini teori HR-nya 9 box, tapi sebenarnya adalah salah satu yang perlu banget adalah kita bicara setiap orang kinerjanya beda-beda. Ketika ada tujuan mereka, kita tanya dampak yang ingin mereka ciptakan apa, kita kaitkan. Jadi bukan cuma sekedar, oh ini instruksi kerja loh.
terus habis itu kamu kerjain aja gitu. Tapi dampak yang kamu berikan ini seperti apa, dan itu adalah suatu ekosistem yang akan menciptakan motivasi yang biasanya jauh lebih besar gitu secara distribusi kinerja itu sendiri. Dan kalau di Lemonilo, kalau kita bicara creation itu, kita banyak melakukan soal lewat performance, kita benar-benar kembangin. Terus kemudian kita juga perlu engage lewat yang namanya Lemonilo Zen, dan perlunya kita kembangin lewat yang namanya Lemonilo Academy, seperti itu. Dan untuk itu sebenarnya saya rasa kita juga adalah satu hal yang sehat kalau kita terus berkontribusi sama komunitas ya, apalagi zaman sekarang itu kita nggak bisa cuma sekedar bekerja pulang kantor seperti itu gitu. Jadi memang ketika kita semua sebagai organisasi terus mendukung kegiatan komunitas seperti yang saya coba lakukan juga, saya juga ngajak co-founder saya Sinta untuk berkontribusi di sini lewat yang namanya BGP. Kita adalah inkubasi kepemimpinan keluar juga, itu akan memberikan purpose yang juga lebih dalam, karena kita nggak bicara soal profesional, personal, tapi juga sense of community dalam rangka membangun dunia seperti itu. Dan pada dasarnya kalau yang namanya gagal itu pasti sering. Ada momen di mana saya juga, tim saya dulu di OTP ada yang mau resign, tapi saya minta feedback. Sebenarnya kalau kita udah bicara purpose, kinerja, berikutnya adalah kita terus belajar. Lewat yang namanya cycle feedback, kita terus belajar untuk memastikan kita bisa sustain, kita bisa terus berpartisipasi, kita terus terapkan, dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk nge-reach out ke banyak, seperti yang saya lakukan juga dengan tim-tim saya, dimanapun di Lemonilo ataupun di BGP, saya mencoba untuk terus dapetin feedback dan kita kembangin berdasarkan kolektif leadership itu, kolaboratif, karena ketika semua orang tujuannya kita sinkronisasi, bukan cuma apa yang ada di organisasi, maka kita bisa terus memastikan bahwa itu semua terus berjalan, baik dari segi kepemimpinan, baik dari segi menciptakan perubahan